Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe karena akan ada banyak kisah-kisah para kiai dan nabi beserta sahabatnya. Kisah Kiai Nawawi bin Hasan, ahli fikih yang dermawan, mengungkap sejarah perjalanan hidup Hadratus Syekh Kiai Haji Nawawi bin Hasan secara rinci tidaklah mudah. Di samping saksi-saksi sejarah yang sulit ditemukan, juga karena masa hidup beliau terbentang antara tahun 1862 sampai 1929. Pada saat itu Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit akibat tekanan-tekanan penjajah Belanda. Jauh dari keramaian hiruk pikuk kota Pasuruan, terdapat sebuah pemukiman santri yang dirintis pertama oleh sang mujahid agung Mbah Said Sulaiman. Salah satu pesantren tertua di Indonesia ini mulai menapaki tangga perkembangan menuju kemajuan di bidang pendidikan. Walaupun sistem yang digunakan masih klasik seperti halnya pemukiman santri lainnya kala itu, tapi tak menyurutkan semangat para petualang masa depan untuk merengkuh ilmu dari para pengasuhnya. Tak terhitung sudah berapa ulama yang telah berhasil menuai barokahnya. Syekhul Masyayikh atau kiainya para kiai. Mayoritas ulama Indonesia, Syekhona Khalil Bangkalan, Kiai Samsul Arifin atau ayahanda Kiai As'ad Samsul Arifin, dan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin Situbondo adalah beberapa alumni di antaranya. Pemukiman santri yang kala itu hanya berupa deretan bilik-bilik cangkruk berdinding kusam kini telah menjelma gedung-gedung bertingkat. Setiap tahun penghuninya terus bertambah. Sistem pendidikannya pun sudah maju, walaupun tetap dengan orientasi as-salafus sholeh. Di pemukiman santri inilah Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Nawawi dilahirkan, dibesarkan dan mendapat didikan langsung dari sang ayah, Kiai Nur Hasan bin Nur Khotim. Sebelum akhirnya beliau menuntut ilmu kepada salah seorang famili sekaligus santri ayahandanya sendiri di Bangkalan, Madura, Syekhona Khalil, dan kemudian dilanjutkan ke Mekah Al-Mukarramah. Kehidupan Kiai Nawawi muda dipenuhi dengan perjalanan mencari ilmu karena beliau tumbuh dewasa di lingkungan pesantren, apalagi di bawah pengawasan langsung oleh sang ayahanda. Setelah memperoleh dasar-dasar pendidikan di lingkungan keluarganya, beliau menuntut ilmu ke pesantren milik Syekhona Khalil Bangkalan yang sebenarnya masih tergolong familinya sendiri. Syekhona Khalil dan Kiai Nawawi sama-sama cicit dari Kiai Ansor bin Abdullah bin Sulaiman Bangkalan atau Bujuk Asrar atau Bujuk Langgundi. Cucu Said Sulaiman yang bertempat tinggal di Bangkalan, Madura. Orang Madura bisa menyebut hubungan famili antar cicit ini dengan dupopo atau dua pupu, kelanjutan dari sepupu atau misanan. Selain Kiai Nawawi, putra Kiai Nur Hasan yang mondok di pesantren Syekhona Khalil Bangkalan ini adalah kedua kakak beliau. Ada Kiai Bahar dan Kiai Dahlan. Kiai Bahar mondok di pesantren Syekhona Khalil Bangkalan ketika beliau berumur 9 tahun. Beliau terkenal memiliki ilmu laduni, ilmu intuitif yang didapat langsung dari Yang Maha Kuasa. Dan pada usia yang masih relatif bocah, 12 tahun, Kiai Bahar sudah menjadi pemangku pesantren Sidogiri, sehingga beliau mendapat julukan Kiai Alit atau Kiai yang masih kecil. Berbeda dengan kakaknya yang serba ilham itu, Kiai Nawawi mendapat ilmunya dengan susah payah. Sehabis belajar pada Syekhona Khalil Bangkalan, beliau melanjutkan belajar ke Termas, Jawa Tengah, suatu kawasan yang banyak melahirkan ulama-ulama besar seperti Syekh Mahfud At-Termasi, ulama terkenal yang bermukim dan mengajar di Masjid Al-Haram Mekah. Setelah mondok di Termas, Kiai Nawawi menghabiskan masa mudanya di Mekah Al-Mukarramah. Di negara tempat lahirnya Islam itu, beliau mempelajari segala bidang ilmu pengetahuan Islam dengan tekun. Konon, Kiai Nawawi nyantri di Mekah selama 3 tahap. Pertama, Kiai Nawawi ke Mekah ditemani oleh Kiai Samsul Arifin Situbondo. Setelah itu beliau kembali ke Sidogiri. Namun tak lama kemudian Kiai Nawawi kembali ke Mekah karena merasa ilmunya belum cukup. Dan di samping karena itu masih ada kakaknya, Kiai Bahar, yang menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Terakhir,
beliau kembali ke Mekah setelah diberi sebuah pertanyaan oleh sang kakak, dan ternyata Kiai Nawawi tidak bisa menjawab. Kiai Nawawi kembali ke pondok Mekah seraya bersumpah tidak akan pulang selagi belum bisa mengalahkan kakaknya. Kiai Nawawi pulang dari Mekah setelah menerima kabar bahwa kakaknya, Kiai Bahar, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, saat itu telah berpulang ke rahmatullah, dan beliau diminta meneruskan tongkat estafet perjuangannya mengasuh pondok pesantren Sidogiri. Kiai Nawawi menjadi pengasuh setelah banyak mengenyam pendidikan agama yang diperoleh dari petualangannya mencari ilmu. Beliau dikenal sebagai ulama yang zuhud dan warok. Di samping terkenal karena keluasan ilmunya, khususnya di bidang ilmu fikih, tak jarang Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dan Rois Akbar NU, datang ke Sidogiri hanya sekedar bertukar pikiran masalah fikih bersama beliau. Sehari-harinya Kiai Nawawi ini tercermin dari sikapnya yang selama mengajar tidak pernah menulis di papan tulis. Hal ini karena beliau khawatir debu sisa-sisa tulisan Al-Quran terinjak oleh kawan santri nantinya. Itulah kisah dari Kiai Nawawi, pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.